Teman-teman ada yang mau punya presentasi seperti ini? Ketika diklik dia akan melakukan zoom dan ketika diklik lagi dia akan kembali ke tampilan awal. Kemudian ketika kita klik geser ke kanan, dia akan bergeser secara halus ke kanan dan menampilkan slide berikutnya. Kemudian kalau kita klik lagi, dia akan muncul seperti ini dan lebih terlihat dinamis. Di mana presentasi seperti ini akan membuat seminar atau sidang skripsi dari teman-teman semua akan terlihat lebih elegan. Karena tampilannya yang kurang lebih seperti website. Langsung saja tanpa berlama-lama, kalau teman-teman ingin punya presentasi seperti ini, silakan simak video ini sampai habis. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh dan lebih lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk like, komen, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Serta jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal notifikasi terbaru dari channel Heija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kesempatan video kali ini saya masih ingin menjelaskan atau menunjukkan presentasi PowerPoint yang telah saya buat, di mana template dari PowerPoint ini bisa teman-teman gunakan untuk presentasi sidang skripsi ataupun seminar proposal nantinya. Nah, total slide yang saya sediakan dalam template kali ini yaitu berjumlah 19 slide, di mana terdiri dari 10 slide pendukung dan 9 slide utama. 9 slide utama ini dimulai dari tampilan awal sampai dengan penjelasan tujuan ataupun diagram flowchart. Dan template yang kali ini, kalau sebelumnya saya buat untuk uh, jurusan atau program studi ekonomi yang teman-teman bisa lihat seperti di pojok kanan atas ya, saya sisipkan di pojok kanan atas. Nah, kali ini saya buat untuk anak-anak teknik nih, untuk teman-teman mahasiswa teknik. Nah, bagaimana tampilannya dan bagaimana bentuk presentasinya, tanpa berlama-lama langsung saja saya tunjukkan bagaimana bentuknya. Nah, tampilannya kurang lebih awalnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di tampilan awalnya seperti ini. Dan sistem yang saya pakai adalah sistem slide zoom, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada bagian kursor geser ke kanan. Ini akan menggeser ke bagian slide selanjutnya. Ya, ketika kita klik, dia akan menggeser ke bagian slide selanjutnya. Begitu juga yang di sisi kiri, ini akan menggeser ke slide sebelumnya. Oke, untuk dua titik di bagian bawah ini berguna untuk menampilkan keseluruhan slide, dari slide awal sampai dengan slide terakhir. Nah, ketika saya klik yang bagian kanan, ya titik yang kanan, maka dia akan geser seperti ini. Oke, nah itu gambaran secara keseluruhannya. Bagaimana cara beroperasinya atau bagaimana cara tampilan dari bentuk pemaparannya kurang lebih seperti ini. Di awal teman-teman akan dihadirkan halaman seperti ini, tampilan seperti ini ya. Ketika kita klik, maka akan muncul program studi dan nama universitas teman-teman. Di sini yang saya gunakan contohnya adalah dari logo Institut Teknologi Bandung atau ITB, ya. Program studinya juga untuk sarjana Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Dan seperti biasa teman-teman, untuk mendapatkan gambar vektor seperti ini, teman-teman bisa akses melalui halaman website StorySet ya. Teman-teman bisa ke sini untuk mendownloadnya, teman-teman dapat mendownloadnya di halaman website StorySet. Oke, kita balik lagi ke slide-nya. Tadi tampilannya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi tampilan awalnya seperti ini, ketika kita klik, yang pertama dipresentasikan atau yang ditampilkan adalah program studi dan universitas serta logonya. Kemudian kalau kita klik lagi, maka dia akan kembali seperti ini. Nah, baru lanjut ke slide yang kedua. Ketika kita klik slide yang kedua, itu isinya adalah judul penelitian teman-teman.
Kemudian di situ juga saya menyediakan nama mahasiswa yang teman-teman bisa taruh nama teman-teman di situ serta nomor induk mahasiswa teman-teman. Kemudian sama sistemnya ketika kita klik lagi, dia akan balik lagi, baru kita geser, masuk ke slide ketiga, itu mulai dari latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini saya menyediakan 3 buah text box, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman lebih dari 3 atau kurang dari 3, teman-teman bisa menambahkannya lagi dengan cara copy paste, atau kalau kurang dari 3, maka teman-teman bisa menghapusnya. Kemudian kita klik lagi, setelah latar belakang masalah ada rumusan masalah. Nah, di bagian rumusan masalah ini saya juga sama, hanya menampilkan 3 buah text box ya. Jadi kalau teman-teman ternyata rumusan masalahnya lebih dari 3, berarti tinggal copy paste saja untuk menambahkan dan atur kembali posisinya. Jadi gampang. Dari template yang saya sediakan ini, insya Allah teman-teman mudah lah untuk mengeditnya lagi. Kemudian geser lagi, akan masuk ke tujuan penelitian. Ketika kita klik, tampilannya akan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian juga ada 1 buah text box saya sediakan. Kita klik lagi dan masuk ke kajian teoritik. Di kajian teoritik ini saya menyediakan 3 buah text box, teman-teman, dengan 3 buah save juga. Ya, jadi nanti teman-teman bisa edit lagi kalau ternyata kajian teoritiknya lebih dari 3. Teman-teman bisa copy paste, tambahkan, dan atur kembali lagi posisinya. Oke, itu untuk kajian teoritik. Masuk ke tempat dan waktu penelitian. Nah, ini harusnya kembali lagi. Nah, di sini ternyata saya masih belum untuk mereturn. Ya, oke, saya akan kembali dulu ke halaman ini. Tadi mulai dari slide ketiga ya. Oke, caranya kalau teman-teman ternyata butuh penambahan slide, cara mengeditnya adalah dengan klik slide-nya, kemudian ke zoom, lihat apakah sudah ketika diklik dia akan kembali atau enggak. Nah, ini mulai dari slide yang ini, kemudian slide yang ini juga belum. Ini saya geser lagi, kemudian juga slide yang ini juga belum. Dan slide yang ini, dan slide yang ini. Oke, nah kalau sudah kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Tadi sudah sampai di slide keempat ya harusnya ya. Sorry, bukan slide keempat, dari slide kelima, ini harusnya ketika kita klik, dia akan kembali ke sini lagi, kita geser lagi, masuk ke kajian teoritik. Ya, tadi saya sudah jelaskan ini, kemudian, nah, ini yang belum. Nah, tampilan seperti ini, mungkin kita bisa lihat lagi transisinya, saya sudah menggunakan transisi mode. Karena belum semuanya tadi baru diedit di halaman 1, maka kita perlu ngedit lagi di halaman sebelumnya. Ya, karena ternyata belum semuanya nih. Oke, nanti mudah-mudahan ketika saya upload ini, video ini, teman-teman sudah bisa menggunakannya dengan nyaman. Ini masih banyak yang belum saya zoom lagi. Ini coba saya, ya. Begitu juga di slide ketiga, hal itu harus saya lakukan lagi. Klik zoom, checklist yang referennya. Ya, yang di tempat juga, kemudian ini juga, mulai dari sini lagi, zoom, turn. Di halaman kelima juga sama. Tujuh. Hal ini harus dilakukan. Nah, ini harusnya pada saat awal teman-teman. Jadi ketika saya mengcopy paste halaman untuk tampilan awalnya, harusnya ini sudah saya lakukan. Tapi ternyata masih ada yang kelewat. Oke. Ini sampai di slide terakhir nanti.
harus kita pastikan dulu semuanya sudah sinkron. Oke, kemudian masuk ke slide 9. Nah, ini slide terakhir. Ya. Oke, kita mulai lagi. Tadi di kajian teoritik ya. Kita mulai dari kajian teoritik, dia yang seharusnya ketika diklik kembali ke halaman Zoom-nya. Oke. Nah, kita mulai dari sini teman-teman. Ketika kita klik, dia harusnya kembali ke halaman Zoom. Oke, sudah kembali. Nah, baru masuk ke tempat dan waktu penelitian. Ini harusnya masuk di bab ketiga ya, metodologi penelitian. Oke, ketika di sini ada dua, ini untuk tempat dan yang di bawah adalah untuk waktunya. Kemudian kita geser lagi. Saya menyediakan satu buah slide untuk memasukkan diagram blok sistem dari penelitian yang teman-teman buat. Seperti itu, kemudian juga masuk lagi di sini adalah flowchart ya, saya sediakan untuk bagian flowchart. Nah, ini saya hanya menyediakan ini saja, jadi nanti teman-teman bisa rubah dengan bentuk flowchart dari sistem teman-teman atau dari flowchart dari sistem penelitian yang teman-teman terapkan. Kemudian di slide terakhirnya adalah ucapan terima kasih. Nah, teman-teman bisa mendapatkan slide presentasi ini melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi video ini. Dan saya mohon untuk teman-teman yang ingin menggunakannya agar meninggalkan jejak seperti like, komen, dan share juga kalau boleh video ini atau boleh artikel yang saya tulis melalui blog. Jadi saya mohon ketika teman-teman menggunakannya untuk tinggalkan komentar atau tinggalkan jejak baik pada video ataupun artikel yang saya tulis di blog ya. Jadi teman-teman kalau ingin mendownloadnya silakan akses link yang sudah saya sediakan di deskripsi, dan semoga PowerPoint ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai sini, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di video presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.